barusan kami dari tim kateterisasi neurointervensi Rumah Sakit Immanuel baru saja melakukan sebuah tindakan yang disebut digital subtraction angiography atau DSA, atau mungkin yang oleh masyarakat awam kalau ingin dibahasa Indonesiakan itu menjadi kateterisasi pembuluh darah otak. Prosedur ini sebetulnya mirip dengan yang dilakukan oleh teman sejawat yang ada di bagian jantung yang juga melakukan kateterisasi pembuluh darah jantung untuk melihat kelainan pembuluh darah. Pada neurointervensi, kami melakukan tindakan yang bersifat minimal invasif untuk melihat kelainan yang ada di pembuluh darah otak. Minimal invasif artinya pada prosedur ini tidak dilakukan pembedahan sama sekali. Kita memasukkan kateter dari pangkal paha sampai ke pembuluh darah otak, lalu disemprotkan zat kontras untuk melihat apa saja kelainan di pembuluh darah otak. Biasanya kasus-kasus yang kami hadapi itu adalah kasus-kasus stroke, baik itu stroke penyumbatan ataupun stroke perdarahan. Pada hari ini kami kedatangan seorang pasien laki-laki berumur 40 tahun yang memang mengeluhkan adanya kelemahan di sisi kiri tubuh. Ya. Lalu kami lakukan tindakan DSA cerebral ini untuk melihat problemnya ada di mana di pembuluh darah otak. Ternyata pembuluh darah besar otak tersumbat total. Ya, pembuluh darah di arteri cerebri media sebelah kanan tersumbat total. Sebetulnya apalagi yang bisa kami lakukan di Rumah Sakit Immanuel ini, khususnya pada stroke iskemik yang akut, kami bisa melakukan terapi reperfusi. Terapi reperfusi itu seperti apa? Itu adalah terapi untuk meluruhkan sumbatan dengan menyuntikkan obat khusus dan bisa juga dengan melakukan pencabutan sumbatan secara langsung, yaitu mechanical thrombectomy. Selama ini yang sudah kami lakukan adalah menyuntikkan obat untuk meluruhkan sumbatan pada pasien-pasien stroke yang datang cukup cepat dalam kisaran kira-kira 6 jam sesudah kejadian. Kemudian bisa juga kami lakukan bantuan untuk pasien-pasien yang mengalami stroke perdarahan, khususnya mereka yang mengalami adanya aneurisma ataupun malformasi arteri vena. Pasien-pasien tersebut dapat dilakukan prosedur coiling dan embolisasi. Selain itu, tindakan neurointervensi pun bisa membantu mereka yang mengalami tumor otak. Ya, jadi memang selain untuk diagnosis, prosedur neurointervensi ini juga bisa dilakukan terapi lebih lanjut. Seperti contohnya, seperti pada pasien jantung, kita bisa melakukan pemasangan ring, lalu meniupkan balon untuk pasien-pasien dengan pembuluh darah otak yang mengalami penyempitan, khususnya pembuluh darah di bagian leher di karotis. Jangan khawatir, kami di neurointervensi Rumah Sakit Immanuel Bandung, tim cath lab, tim kateterisasi sudah cukup banyak melakukan tindakan sampai saat ini, dan kami siap untuk menolong masyarakat sekalian yang mengalami keluhan, khususnya keluhan stroke yang membutuhkan penanganan segera, supaya nanti para pasien mendapatkan pemulihan yang lebih baik.